Muhammad bukan nabi karena tidak dapat bermukjizat. Kafir Kristen pemuja Yesus mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan nabi karena tidak dapat bermukjizat. Kafir Kristen pemuja Yesus menganggap mukjizat adalah tanda kenabian. Padahal Zaharia dan Yohanes Pembaptis yang mereka anggap nabi tidak pernah bermukjizat. Yesus sendiri menubuatkan nabi palsu dengan ciri melakukan mukjizat-mukjizat dahsyat. Baca Matius pasal 24 ayat 24. Jika memang mukjizat adalah tanda kenabian, kenapa Yesus menubuatkan munculnya nabi palsu dengan ciri dapat bermukjizat? Kafir Kristen pemuja Yesus mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat bermukjizat karena terjemahan ayat Al-Quran berikut. Dan orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Surah Al-Ankabut ayat 50. Ayat tersebut turun berkenaan orang-orang musyrik yang menuntut agar diperlihatkan mukjizat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasul-Nya agar berkata bahwa mukjizat-mukjizat itu terserah Allah. Mukjizat-mukjizat dapat terjadi atas kuasa dan kehendak Allah semata. Jika Allah berkehendak, mereka akan melihat mukjizat. Jika Allah tidak berkehendak, maka mereka tidak akan melihatnya. Di ayat 59 dari surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki mereka melihat mukjizat. Tapi ada kalanya, mukjizat juga diperlihatkan kepada orang-orang kafir. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membelah bulan dengan kuasa dan kehendak Allah. Orang-orang kafir yang melihat bulan terbelah mendustakannya dengan menyebutnya sihir. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka, orang-orang musyrikin, melihat suatu tanda, mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Surah Al-Qamar ayat 1-2. Mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak terjadi di tengah-tengah orang-orang beriman. Sementara orang-orang kafir karena mereka selalu mendustakan mukjizat Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkenan mengabulkan permintaan mereka karena pasti mereka dustakan. Sekarang mari kita bandingkan dengan mukjizat Yesus yang disebut dalam Perjanjian Baru. Mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan mukjizat Yesus? Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Kisah Rasul pasal 2 ayat 22. Ayat tadi menyatakan mukjizat berasal dari Allah, sementara Yesus hanya perantara. Allah tidak menghendaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bermukjizat menuruti permintaan orang kafir. Bagaimana dengan Tuhannya Yesus? Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Matius pasal 12 ayat 39. Pada ayat itu Yesus menolak permintaan ahli Taurat dan orang Farisi yang ingin ditunjukkan mukjizat. Jadi tidak benar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat bermukjizat. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bermukjizat, harusnya kafir Kristen tidak lagi mendustakannya.